Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan di dalam acara Fajar Pengharapan di gelombang 107,9 FM Radio. Kita akan belajar membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan. Tema renungan pagi hari ini tentang kata hati nurani atau kata hati. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, berhubung Pak Apin tidak bisa melayani pujian, maka kita akan langsung saja kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini hamba-Mu datang dan mengucap syukur karena Tuhan telah memberi kesempatan kembali untuk hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada hamba-Mu pada pagi hari ini, agar hamba-Mu dapat berbicara kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini yang hamba-Mu taburkan melalui Facebook ini bisa jatuh di tanah yang subur atau di hati yang subur agar bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan penebus kami. Amin. Selamat pagi sama Mbak Darmini yang ada di Purwokerto ya. Selamat pagi, apa kabar? Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita akan membaca firman Tuhan ya. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ulangan pasal 30 ayat 14 sampai 15. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pada pagi hari ini tema renungan kita adalah tentang kata hati nurani atau hati. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa firman ini sangat dekat kepadamu. Kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, saudara-saudara, mengatakan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nah saudara-saudara, pada waktu kita membaca firman Tuhan, maka Allah ada di dalam kita, saudara-saudara. Tentunya roh Allah ya saudara-saudara ya. Dikatakan sini, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita sambut dua-duanya, maupun kehidupan, maupun keberuntungan, maupun kematian dan kecelakaan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus siap siaga menghadapi hal tersebut yang difirmankan oleh Allah melalui Nabi Musa ini. Saudaraku, di dalam tubuh kita ada dua hati. Yang pertama adalah hati yang segumpal daging yang disebut hati. Itu yang kelihatan oleh kasat mata yang ada di dalam rongga tubuh jasmani kita. Yang kedua, hati yang ada di dalam tubuh rohani kita yang tidak kelihatan oleh kasat mata, yaitu hati inilah yang kita bahas pada pagi hari ini, saudara-saudara. Nah, hati ini, saudara, yang dapat menghubungkan manusia dengan pencipta, yaitu Allah.
Dan hati ini adalah sumber kehidupan umat manusia dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang dibahas pada pagi hari ini bukan segumpal daging yang bisa diraba ya. Kalau kita memotong binatang apa saja, pasti kita melihat hatinya ada. Nah, tapi bagi manusia ada dua tubuh di dalam hidup kita, yaitu tubuh jasmani maupun tubuh rohani kita. Nah, hati yang disebut liver, saudara-saudara, itu kalau kekurangan zat gula menjadi sakit liver, saudara-saudara, yaitu kita akan mengalami satu penyakit liver atau perutnya kembung, saudara, dan tubuh kita akan menjadi warna kuning. Itu penyakit liver atau penyakit hati. Nah, yang kedua, penyakit hati yang tidak kelihatan ini, saudara-saudara, tentunya berbeda dengan hati yang disebut tadi itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, penyakit hati di sini nanti kita akan membaca apa penyakit hati itu. Nah, untuk sekarang, saudara-saudara, dan hati inilah adalah sumber kehidupan umat manusia dengan Allah. Jadi hati ini yang kita menjauh atau mendekat dengan Allah ini. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 91, saudara-saudara. Ayat 14 dan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini melalui hati yang tidak kelihatan, saudara-saudara, ya. Melalui hati yang tidak kelihatan. Dikatakan di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Artinya di dalam kehidupan kita, sekalipun kita sedang bekerja apa saja, saudara-saudara, hati kita selalu menempel atau melekat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita mau bergerak, setiap kita mau bekerja, selalu kita mohon pertolongan Tuhan, ya. Pertolongan Tuhan. Dikatakan di sini, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita ingin diselamatkan di dunia dan di akhirat ini, kita harus selalu melekat kepada Tuhan, ya. Melekat kepada Tuhan itu, saudara-saudara, di sini adalah Allah akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara, ya. Kalau kita menempel dengan Allah, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jika hati kita yang tidak kelihatan di dalam tubuh rohani itu menempel dan melekat kepada Tuhan, saudara-saudara, ya, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan berjanji akan membentenginya. Nah, ya, saudara-saudara. Dan bila mana kita berdoa, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi artinya, saudara-saudara, sekalipun kita sudah menempel dengan Tuhan, sekali waktu ada kesesakan, artinya kesesakan bukan napas, saudara, tapi kehidupan kita, ya. Dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami permasalahan, ya. Dalam kesesakan ini Tuhan akan menyertai kita. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini sangat luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita hidup menempel dengan Allah. Tempo-tempo, saudara-saudara, kalau saya ingin sesuatu, saudara-saudara, saya sering menunggu Tuhan memberikannya. Bukan berarti Tuhan sekonyong-konyong berikan, tapi ada orang yang digerakkan, ya. Tapi ada orang yang digerakkannya untuk memberikannya. Siapa yang bisa menggerakkan hati manusia?
tidak ada lain, hanya Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini satu pelajaran. Bila kita ingin hidup berbahagia, melekatlah pada Allah. Nah, saudara-saudara, peranan hati ini satu-satunya alat untuk kita berkomunikasi antara manusia dengan Allah, saudara-saudara. Ya, jadi kalau binatang tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa berbicara kepada Allah, karena di dalam tubuh binatang tidak ada roh Allah, saudara, ya. Tidak ada roh Allah. Tetapi di dalam tubuh manusia, saudara-saudara, kita pada waktu Adam setelah dibentuk dari tanah dan debu, maka ditiupkan roh Allah kepada Adam. Jadi oleh sebab itu roh inilah yang akan bisa berbicara dengan Allah. Ya, berbicara dengan Allah. Yuk kita baca dalam Mazmur 119, saudara-saudara. Mazmur 119 ayat 10 dan 12 sampai 12. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jadi kita setelah mendengar firman Tuhan, hati kita akan diubahkan. Ya, hati kita akan diubahkan. Dikatakan di sini, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Apakah benar? Kalau benar, saudara, pertahankan. Ya, pertahankan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Jadi saudara-saudara, kalau kita mempertahankan firman Tuhan di dalam hidup kita, ya, di dalam hidup kita, saudara-saudara, maka kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Terima kasih nih kepada Ibu Emilia Francisca, ya. Kebetulan yang nyanyinya tidak datang, Bu Emilia, Pak Apin, ya. Jadi tidak bisa nyanyi dengan apa yang diminta oleh Ibu Emilia Francisca yang ada di Gunung Putri, Bogor, ya saudara-saudara. Saudaraku, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Saudara-saudara, ribuan janji di dalam Alkitab, ya, ribuan janji di dalam Alkitab untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dikatakan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah ya Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, janji-janji Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan umat manusia. Ya, untuk kehidupan umat manusia. Ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, satu-satunya jalan, ya, kita menyimpan janji-janji Tuhan, ya saudara-saudara, janji-janji Tuhan, supaya di mana kita dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudara, maka kita sudah siap. Saudaraku, oleh sebab itu pembacaan di atas tadi dalam Mazmur mengatakan, ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Mengapa, saudara-saudara? Ya, saudara, karena semua hati manusia itu jahat, ya. Seperti yang ditulis dalam Matius pasal 15 ayat 19 sampai 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, saudara-saudara, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, yaitu pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang.
Tetapi makanan dengan tangan tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan dan memberitahukan mengapa hati kita harus menyimpan janji-janji Tuhan. Nuhun Kanjeng. Menyimpan janji-janji Tuhan, saudara-saudara. Karena dalam hati kita ini sudah terisi, ya, terisi dengan pikiran-pikiran jahat. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jadi pikiran dan hati kita yang jahat ini sebenarnya dari sejak kandungan ibu sudah ada kejahatan dalam kehidupan manusia. Contohnya saudara-saudara, kalau kita mendengar, kalau kita membaca Alkitab, yaitu Yakub dan Esau, atau Esau dan Yakub di dalam rahim ibunya, saudara-saudara, sudah bertentangan. Di dalam rahim sudah ada bertentangan, saudara-saudara, yaitu saling sikut menyikut. Karena di dalam rahim mungkin tempatnya sempit, saudara-saudara, dikatakan saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, dikatakan di sini karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Timbul, saudara-saudara, ya. Kalau kita sudah ada di dalam dunia ini, pikiran jahat itu, saudara, timbulnya oleh karena mendengar, oleh karena melihat, ya. Jadi mendengar perkataan-perkataan yang kotor, melihat perbuatan-perbuatan yang jahat, maka suara itu masuk ke dalam otak kita. Sudah masuk dalam otak kita, saudara, turun ke dalam hati. Maka timbullah segala kejahatan-kejahatan, ya. Seperti dikatakan ini, segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dengan perbuatan ini banyak orang yang dilukai oleh kita, ya, mungkin dibunuh oleh kita. Karena apa? Karena dalam pikiran kita adalah diisi dengan kejahatan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mulut kita dengan hati nurani kita pada umumnya, ya, kalau kita berbicara ingin mengatakan yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya hati nurani kita, saudara-saudara, ingin mengatakan yang sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 7 dan 9 sampai 9, saudara-saudara. Hei orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir, digenapi pada waktu zaman Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita? Hei orang yang munafik, apakah kita munafik? Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Mungkin pada hari-hari ibadah kita, saudara-saudara, mungkin pada hari ibadah-ibadah kita maupun hari Rabu, maupun hari Minggu, dan waktu-waktu yang lain kita memuji Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, bibir kita, ya, dengan pujian. Tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Sering saya merasakan hal yang seperti itu, saudara. Kalau kita ke gereja itu hanya menggugurkan kewajiban saja, saudara-saudara, ya, menggugurkan kewajiban setiap orang Kristen hari Minggu harus ke gereja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka Tuhan mengatakan di sini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu dan saudara, kita koreksi, ya. Kita koreksi, saudara-saudara, apakah benar seperti itu? Kalau benar, saudara-saudara, mari kita rubah. Kita datang beribadah,
kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, dengan perilaku kita. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sangat luar biasa kita pada pagi hari ini diingatkan untuk memeriksa hati kita. Ya, memeriksa hati kita. Apakah ajaran-ajaran manusia yang kita simpan di dalam hati kita? Apa firman Tuhan yang disimpan di dalam hati kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Demikian juga tentang keselamatan jiwa. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, semua orang akan dibangkitkan. Oleh karena hati kita mempercayai hal tersebut. Ya. Jadi saudara-saudara, kita mempunyai satu pengharapan, yaitu bila Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita akan dibangkitkan. Mengapa? Karena kita dengan hati kita, saudara-saudara, dengan hati kita mempercayainya hal tersebut. Nah, saudara-saudara, seperti yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 15, saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-15 sampai 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dikatakan di sini bahwa ada kebangkitan, ya, ada kebangkitan. Terima kasih nih kepada Pak Aksin Oktama, ya, Pak Aksin Oktama. Di mana nih Pak Aksin Oktama? Utama, ya, di mana ya Pak Aksin? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dikatakan di sini bahwa kita dengan hati nurani kita percaya bahwa akan ada hari kebangkitan. Nah, maupun orang yang baik maupun yang jahat. Tapi menurut Alkitab, jarak waktu kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua itu dalam waktu 1000 tahun lamanya. Ya, 1000 tahun lamanya. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita ingin dibangkitkan kepada kebangkitan yang pertama, isilah hati kita dengan firman Tuhan, dengan melakukannya. Ya, dengan melakukannya. Karena dikatakan di sini, saudara-saudara, bahwa sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ya, dengan hati nurani yang murni itu, saudara-saudara, adalah hati yang tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini pasti akan terjadi. Ya, ini pasti akan terjadi bahwa setiap orang, saudara-saudara, tergantung hatinya melekat kepada Allah atau tidak, atau melekat kepada duniawi ini, saudara-saudara. Bukan salah kita bekerja, bukan salah kita mencari yang duniawi. Maksudnya, saudara-saudara, hati melekat dengan duniawi ini, saudara-saudara, adalah kita menghalalkan segala cara. Ya, kalau kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang duniawi, itulah yang salah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dikatakan di sini, hati sangat berperan dalam kehidupan manusia yang menentukan, ya saudara, selamat atau binasa. Ya, jadi hati kita yang menentukan. Kita menerima Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, saudara-saudara, atau kita menolak Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hati kita yang menentukannya, ya, yang menentukannya. Nah, dikatakan di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa saya katakan tadi, hati ini sangat berperan, ya, sangat berperan di dalam kehidupan manusia, yang menentukan
selamat atau binasa. Hatilah, jika kita ingin hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, mari hati kita arahkan kepada Allah. Seperti yang ditulis di dalam Ibrani 10, saudara-saudara, ayat 22 sampai 23. Ibrani 10 ayat 22 sampai 23, saudara-saudara. Karena itu marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ya. Kalau Alkitab mengatakan seperti tadi, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Apa yang sering saya rasakan, saudara-saudara, ya, di dalam kita melakukan semuanya itu tempo-tempo hati kita tidak yakin, ya. Hati kita tidak yakin bahwa Tuhan itu ada, ya, Tuhan itu ada, saudara-saudara. Karena saudara-saudara sering kita merasakan bahwa rasanya Tuhan itu jauh dengan kita. Sebenarnya bukan Tuhan yang jauh dengan kita, kita yang menjauhi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di dalam penulis kitab Ibrani ini, saudara-saudara, mengatakan oleh karena hati kita telah dibersihkan. Apakah benar sudah dibersihkan, saudara-saudaraku, atau belum? Dan dibersihkannya dengan apa, saudara-saudara? Ya, dibersihkannya dengan apa? Tentunya dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Dikatakan di sini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, air ada dua macam, saudara-saudara. Pengertian dari air itu, ada air baptisan dan ada juga air firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, penulis kitab Ibrani ini mengajak kepada kita supaya kita memelihara hati nurani kita, ya, memelihara hati nurani kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya dengan setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Rasul penulis surat kitab mengajak kepada kita. Sekalipun kita belum melihat sorga, sekalipun kita belum melihat Tuhan Yesus yang menjadi harapan kita, dan saudara-saudara, ya, kita dianjurkan atau diajak oleh penulis kitab Ibrani ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan apa, saudara-saudara? Tentunya pengharapan di dalam kehidupan yang kekal, ya, di dalam kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan di sini, sebab Ia menjanjikannya dengan setia. Ya, dengan setia, saudara-saudara. Janji Allah setia, hanya kita yang tidak setia. Saudaraku, hati kita yang kotor ini harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Alkitab menerangkan bahwa untuk membersihkan hati yang kotor ini, saudara, bukan dengan deterjen, atau bukan dengan sunlight, atau bukan dengan sabun biasa, ya. Hati kita yang kotor itu dengan yang pertama kali, saudara-saudara, ya. Kalau kita belum percaya Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, yang membersihkan dosa-dosa kita itu yang pertama menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita. Karena saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita akan pasti masuk dalam kerajaan Allah.
yang menjadi rajanya adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Alkitab menerangkan bahwa untuk yang pertama kali, tindakan yang pertama adalah menerima Tuhan Yesus, tindakan yang kedua kita dibaptis. Ya, kalau saudara mempunyai dosa apapun, kalau saudara menerima Tuhan Yesus Kristus dan saudara dibaptis, maka menurut iman Kristiani kita sudah dibersihkan. Ya, dibersihkan. Nah, seperti di dalam 1 Petrus, saudara-saudara, pasal 3 ayat 21 dan 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh sebab kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa, segala malaikat, setelah naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dikatakan oleh Rasul Petrus ini, yang pertama adalah setelah kita di dalam hati kita menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, menjadi juru selamat kita. Tindakan yang kedua kita adalah dibaptis, ya, dibaptis, saudara-saudara. Nah, dibaptis ini, saudara-saudara, untuk tandanya kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara, baptisan itu juga tidak menyelamatkan. Cuma baptisan itu saudara tanda kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu tandanya, saudara. Nah, saudara, setelah kita dibaptiskan, kita masih hidup. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Kemungkinan kita akan jatuh kembali ke dalam dosa, saudara-saudara, ya, ke dalam dosa. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita akan melihat, sangat penting kita ketahui bahwa hati kita ini sangat kotor, perlu dibersihkan dengan cara, saudara-saudara, ya. Kita akan melihat, saudara-saudara, dengan cara saya katakan tadi, kita harus dibaptis. Tindakan yang kedua, ya, tindakan yang kedua, kita harus dibaptis. Ini kita seperti, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Maaf ya, minum dulu. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jadi baptisan ini tindakan yang kedua. Ya, tindakan yang kedua. Tindakan yang pertama, hati saudara menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, ya. Hati kita menerima Tuhan Yesus. Setelah hati menerima Tuhan Yesus dengan, ya, caranya, yaitu kita dibaptis. Dibaptis, saudara-saudara. Dikatakan sini, baptisan adalah baptisan tanda pertobatan. Ya, saudara. Kalau baptisan tanda pertobatan itu, saudara-saudara, kita sudah mengerti dan sudah menyadari bahwa hidup kita ini adalah kotor. Hidup kita ini adalah
orang yang berdosa. Maka dikatakan di sini, saudara-saudara, dalam pembacaan Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 dan 38 ini dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, itu kita yang pertama, saudara-saudara. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi cara pengampunan dosa itu melalui baptisan, saudara-saudara. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita menerima Tuhan Yesus Kristus tidak dibaptis, saudara-saudara, ya, saya belum mengerti banget dalam hal ini, saudara-saudara. Kita tidak akan menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang akan membimbing kita di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita bertobat dan kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, maka kita akan mengalami suatu perubahan hidup, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita dibaptis, saya katakan tadi, tentunya kita masih hidup dalam dunia yang fana ini, yang dikuasai oleh nafsu keinginan daging. Tentunya kita pasti akan jatuh kembali, saudara-saudara, ke dalam dosa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita harus dibaptis ulang? Alkitab memberikan penjelasan, saudara-saudara. Mari kita baca dalam Matius pasal 26 ayat 27 sampai 28. Saudara, sekalipun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dibaptis berulang-ulang, saudara-saudara, ya, pindah ke gereja ini dibaptis, pindah ke gereja ini dibaptis, pindah ke gereja, nggak ada gunanya, saudara-saudara. Nggak ada gunanya. Kalau hati kita tidak bertobat, hati kita tidak meninggalkan kejahatan, baptisan hanya cukup satu kali, saudara-saudara, ya. Baptisan hanya cukup satu kali. Dengan kita benar-benar kita bertobat. Bertobat itu artinya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dikatakan di sini, sesudah itu, ini untuk kalau kita jatuh kembali, saudara-saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau kita sudah dibaptis dalam pertobatan, kalau kita mengalami jatuh dalam dosa, pengampunan yang kedua adalah kita, saudara-saudara, ya, dikatakan minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi ikut di dalam perjamuan Tuhan. Ikut di dalam perjamuan Tuhan bukan kebiasaan, bukan tradisi di dalam gereja. Pada waktu kita minum, pada waktu kita makan dan minum darah dan tubuh Tuhan, kita mengingatkan kematian, ya, kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya. Jadi saudara-saudara, darah ini sangat penting yang digambarkan dengan anggur itu, ya. Darah ini, saudara-saudara, adalah gambaran kehidupan. Kalau kita tiap hari atau tiap minggu, tiap bulan makan minum perjamuan Tuhan, kalau hati kita tidak berubah, itu sia-sia. Ya, itu sia-sia, sama dengan kita melecehkan darah Kristus yang mengalir di Bukit Golgota. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sekian, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan dapat menyegarkan rohani kita. Saudaraku, saya ingin menyanyikan satu pujian, ya, di dalam Kidung Jemaat nomor 410. Seperti demikian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, itulah firman Tuhan dan pujian yang saya bawakan. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak akan takut-takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Semoga kita semua pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami telah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hati nurani kami tolong isi dengan firman Tuhan. Bukakan hati kami dan simpanlah janji-janji-Mu dalam hati kami ya Bapa. Karena kami sering melupakan, kami sering menyepelekan hati nurani kami yang perlu diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami supaya kami memuji memuliakan nama Tuhan, bukan hanya di bibir tapi di bibir dan di hati kami, supaya ada
hati kami dapat bersatu dengan perbuatan kami dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini yang mendengarkan Radio Citra Kasih, dimanapun saudara kami berada, yang mendengarkan melalui gelombang 107,9 FM, yang mendengarkan melalui Facebook, tolong Bapa, di mana saudara-saudara kami pada saat ini, jangan memuliakan Tuhan hanya di bibir, tapi memuliakan Tuhan dengan hati kami masing-masing. Dan di mana saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan sakit, hamba-Mu mohon Bapa, kasih belas kasihan-Mu ya Bapa. Tolong sembuhkan saudara kami. Di mana saudara kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini sedang dalam pergumulan hidupnya ya Bapa. Tolong Bapa, berikan jalan keluar supaya saudara kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan dan hatinya melekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi saudara kami yang mendengar firman Tuhan dimanapun saudara kami berada. Tuhan tolong. Di mana saudara kami yang sedang susah, Tuhan tolong sembuhkan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga mohon pada pagi hari ini untuk kami yang berkumpul di studio. Untuk keluarga Pak Aji, keluarga Pak Joni, keluarga hamba-Mu sendiri ya Bapa. Tolong Bapa, pagari kami dengan para malaikat dari surga. Agar kami tidak memuji hanya di bibir saja, tetapi kami memuji memuliakan di dalam hati kami juga. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk Radio Citra Kasih ini ya Bapa. Tolong ya Bapa, cukupkan apa yang dibutuhkan oleh Radio Citra Kasih ini. Bapa di surga, hamba-Mu juga untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini ya Bapa. Tolong Bapa, dari Bapak Presiden, para menteri, para pejabat, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan.